Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kerdiansa. Di sini saya akan membuat video cara mengoperasikan aplikasi Xrate ya, teman-teman. Nah, di sini tampilan aplikasi Xrate-nya. Nah, yang pertama itu kita eh, masuk ke menu ini ya, buat data perusahaan baru. Setelah itu kita klik 3.3 ini, terus kita cari dokumen yang mau ditaruh untuk file Xrate-nya ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tulis nama perusahaan itu PT Serangkai, Serangkai 2 ya teman-teman ya. Setelah itu kita pencet create, lalu kita klik OK. Kalau seperti ini berarti sedang login ya teman-teman. Setelah ini kita masukkan kata sandinya itu supervisor. Lalu kita klik OK. Nah, di sini ada pilihan bahasanya teman-teman. Di sini ada dua bahasa, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita milih bahasa Indonesia aja, lalu klik lanjut. Nah, setelah ini kita pastikan kita di persiapan standar aja ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita klik lanjut lagi. Nah, setelah itu kita klik yang yes. Nah, di sini kan disuruh memasukkan nama perusahaan ya. Nah, kita di sini udah ada soalnya teman-teman. Sini kita langsung masukin aja ya. Sini nama perusahaannya itu PT Serangkai. Nah, untuk alamatnya di sini Batam, dan untuk tanggalnya di sini kita masukkan 31 Januari ya teman-teman, 2021. Nah, setelah itu kita pastikan juga mata uangnya itu IDR ya teman-teman. Nah, setelah itu kita klik lanjut. Nah, di soal pertama ini kita disuruh memasukkan informasi kas dan bank ya teman-teman. Di sini ada dua akun. Nah, caranya itu kita klik aja satu kali, terus kita ganti nama akunnya kas. Untuk tanggalnya itu 31 Januari 2021. Nominal itu 10 juta. Nah, setelah itu kita enter aja. Nah, untuk akun yang kedua itu bank ya teman-teman. Kita di sini masukin lagi akunnya, kita masukin lagi tanggalnya. Setelah itu kita masukkan juga nominalnya teman-teman. Sini nominalnya 40 juta. Nah, karena di sini cuma dua akun, ini akun yang tidak terpakainya bisa dihapus ya teman-teman. Nah, dengan cara klik kanan di sini kita bisa hapus, lalu klik OK. Ini juga kita hapus, dan juga kita hapus.
Nah, setelah dimasukkan sama seperti soal ini, kita pastikan lagi total kas dan banknya itu sama ya teman-teman saldonya, yaitu sebesar 50 juta. Setelah sudah sesuai, kita klik lanjut. Nah, di sini di soal kedua, kita memasukkan informasi pelanggan ya teman-teman. Kita klik satu kali, kita masukkan nama akunnya teman-teman. PT, sorry teman-teman, kita masukkan nama akunnya Toko Bahagia. Nah, di sini kan ada 3 akun ya, kita masukin dulu semua nama akunnya. Untuk Toko Cahaya, yang ketiga itu Toko Matahari. Nah, setelah itu kita cara masukin nominalnya itu klik satu kali di Toko Bahagia. Nah, di sini kita klik lagi saldo awal. Nah, di sini kita masukin ya teman-teman fakturnya sesuai yang ada di soal ini. S01 untuk tanggalnya 10 Januari 2021, untuk saldonya itu 10 juta. Setelah itu kita klik enter aja. Nah, pastikan total totalnya sama ya teman-teman, 10 juta. Setelah sesuai kita klik oke. Nah, untuk toko cahaya juga cara masuknya seperti tadi teman-teman. Kita klik saldo awal, kita masukin fakturnya, kita masukin juga tanggalnya. Setelah itu kita masukin juga nominalnya. Setelah itu kita klik oke. Untuk toko matahari juga sama teman-teman, kita masukin dulu fakturnya. Setelah itu kita masukin tanggalnya. Setelah itu kita masukin juga nominalnya. Klik oke. Nah, setelah ini kita klik enter ya teman-teman, supaya saldo yang di sini itu sama ya teman-teman, nominalnya sama yang di sini. Nah, setelah sudah sesuai kita klik lanjut. Nah, di sini kita lanjut ke soal ketiga ya teman-teman. Kita masukin informasi pemasok. Kita sama seperti tadi, kita masukin dulu nama akunnya. Nah, setelah itu kita masukin saldonya teman-teman. Caranya seperti tadi ya teman-teman. Kita masukin lagi nomor fakturnya, kita masukin tanggalnya, kita masukin nominalnya itu 10 juta. Lalu kita klik oke. Jawara ya teman-teman. Nah, kita klik saldo, kita masukkan juga nomor fakturnya, kita masukkan tanggalnya, kita masukkan juga saldonya itu 20 juta ya teman-teman. Klik enter lalu klik oke. Sebesar 15 juta. Kita klik oke lalu kita enter teman-teman. Lalu kita klik
lanjut. Nah, di sini ada dua metode ya teman-teman, ada metode rata-rata atau average dan metode FIFO atau first in first out. Di sini kita menggunakan metode rata-rata ya teman-teman atau average. Kita klik lanjut. Di sini kita lanjut ke soal keempat ya teman-teman. Kita seperti tadi masukin lagi nomor barang, kita masukkan nama akunnya, lemari kayu, dan tanggalnya ya teman-teman. Untuk kuantitasnya itu 50 dan untuk satuannya itu unit ya teman-teman. Di sini kita nulisnya UNT sama aja seperti unit. Di sini untuk harga belinya 450.000 dan harga jualnya 900.000. Untuk akun yang kedua namanya meja kayu dan untuk tanggalnya kita masukin juga. Untuk jumlahnya atau kuantitasnya 50 dan satuannya unit. Untuk harga belinya 250.000 dan untuk harga jualnya itu 500.000. Untuk di akun yang ketiga di sini kursi kayu, kita masukkan juga tanggalnya. Untuk kuantitas atau jumlahnya itu 150 dan satuannya itu unit. Harga belinya itu 100.000 dan harga jualnya 200.000. Nah, setelah sesuai sama yang di soal, kita klik lanjut lagi teman-teman. Nah, di sini kita masukkan informasi jasa seperti biasa. Kita masukkan lagi kodenya, kita masukin nama akunnya, jasa reparasi meja, dan harga jualnya itu 200.000. Untuk akun yang kedua itu jasa reparasi kursi, harga jualnya itu 100.000. Nah, setelah sudah sesuai, kita klik lanjut. Kita klik selesai. Nah, di soal ke-6 ini kita disuruh membuat syarat pembayaran ya teman-teman. Nah, caranya itu kita klik ke menu daftar, terus kita ke pelanggan ini teman-teman. Lalu di sini kita klik ubah. Nah, kita terus ke termin ini. Nah, disoalkan disuruhnya syarat pembayarannya itu COD dan net 30 ya teman-teman. Nah, sedangkan di sini cuma ada COD doang syarat pembayarannya. Nah, di sini untuk cara menambahkan metode pembayaran net 30-nya itu kita klik syarat baru, kita masukkan di sini yang 0, lalu di sini yang 0. Nah, di jatuh tempo kita masukkan 30, lalu klik OK. Nah, di sini dia akan otomatis ya teman-teman, langsung ada dua metode pembayaran yaitu COD dan net 30 sesuai dengan yang di soal. Nah, selanjutnya kita ke klik penjualan. Nah, di pajak nomor 1 ini kita buat pajak baru. Nah, di sini kita sesuaikan sama yang di soal ya teman-teman. Namanya itu PPN, nilainya 10. Nah, kodenya itu T ya teman-teman. Nah, untuk keterangannya di sini kita bisa lihat pajak pertambahan nilai.
untuk akun pajak penjualannya itu kita cari ya teman-teman. Di sini kita masukkan karena di sini nggak ada pajak penjualan, kita masukkan PPN keluaran ya teman-teman. Nah, untuk akun pajak pembeliannya kita pilih PPN masukkan ya teman-teman. Nah, setelah itu kita klik OK, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita juga disuruh masukkan aktiva tetap ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu di besar ini di daftar akun. Di sini nominalnya masih kosong ya teman-teman, masih kosong. Nah, cara masukkannya itu kita ke aset tetap, lalu ke tipe aktiva tetap pajak. Nah, di sini kita klik baru ya teman-teman. Di sini kita masukkan eh, tipe aktiva tetapnya itu bangunan. Di metode penyusutannya itu garis lurus, dan untuk estimasi umur pajaknya itu 20 tahun. Nah, untuk tarif penyusutan pajak itu otomatis ya teman-teman. Nah, lalu kita klik OK, lalu kita klik perbarui. Nah, untuk selanjutnya kita klik aset tetap lagi, kita ke menu tipe aktiva tetap, lalu kita klik baru. Nah, di sini kita masukkan aktiva tetapnya, masukkan ruko ya teman-teman. Nah, untuk tipe aset tetap pajaknya itu kita masukkan bangunan, dan di sini metode penyusutan pajaknya sudah otomatis terisi ya teman-teman. Setelah itu kita klik OK, lalu kita klik perbarui. Nah, untuk selanjutnya kita enter aset tetap lagi, lalu kita klik aktiva tetap baru. Nah, di sini kita masukkan yang ini ya teman-teman. Kita masukkan kode aset tetapnya itu A001, tipe aktivanya itu ruko, dan untuk tanggalnya itu tanggal 1 bulan Maret 2014. Kita masukkan lagi tanggalnya. Untuk keterangannya di sini kita tulis ruko ya teman-teman. Nah, untuk umur bulan aktifanya itu kita tulis 20. Nah, jika teman-teman bermasalah seperti ini, kita klik OK aja, terus kita fullin dulu teman-teman ya. Di fullin, terus kita di sininya 20, untuk di sininya kita metode garis lurus, untuk di sininya kita pilih bangunan, untuk di akun penyusutannya itu kita pilih penyusutan gedung, dan untuk beban penyusutan itu kita cari biaya penyusutan gedung ya teman-teman. Kita cari, nah ini biaya penyusutan gedung. Nah, setelah sudah seperti ini, kita klik simpan dan tutup. Sorry teman-teman, kita setelah seperti ini kita ke pengeluaran, terus kita cari opening balance ini teman-teman. Nah, kita masukkan nominalnya itu 1.200.000.000 itu. Nah, setelah itu kita klik simpan dan tutup. Nah,
Setelah itu kita ke menu buku besar, lalu ke daftar akun. Nah, kita di sini klik perbaharui. Nah, kita lihat di sini aktiva tetapnya udah menambah ya teman-teman, sebesar 1.200.000.000. Nah, untuk akumulasi penyusutan ya, di sini kan ada akunnya ya teman-teman, tapi di sini belum ada nominalnya. Nah, untuk cara menambahkan nominalnya itu kita klik ke buku besar, lalu ke proses akhir bulan, kita cari bulan Januari teman-teman. Nah, untuk tahunnya kita pilih tahun 2021. Nah, setelah itu kita klik OK, lalu kita klik OK lagi. Nah, kita setelah itu masuk ke daftar akun, lalu kita klik perbaharui. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman saldo penyusutannya. Nah, setelah itu kita masukin lagi ya teman-teman. Di sini kita masukin modal, caranya klik 2 kali, lalu masukin saldo awalnya itu sebesar 215 juta, lalu klik OK. Nah, dan untuk selanjutnya kita masukkan ini ya teman-teman ya. Kita 2 kali, lalu kita masukkan 660 juta. Enter, lalu kita klik OK. Lalu kita perbarui. Nah, di sini udah ada ya teman-teman saldonya sudah masuk. Dan selanjutnya kita akan menginput transaksi ya. Nah, pertama itu kita masuk ke pasar dulu. Lalu setelah itu kita masuk ke laporan keuangan. Nah, di sini kita pilih besar. Nah, lalu di sini kita pencet keseluruhan jurnal. Nah, di sini kita buat tanggalnya itu 1 Februari ya teman-teman. 1 Februari 2021. Nah, untuk tanggal ininya tanggal yang sekarang aja, lalu klik OK. Nah, di sini kita sudah muncul ya teman-teman. Nah, untuk transaksi yang pertama itu 1 Februari itu setoran tunai untuk tambahan modal sebesar 10 juta. Nah, yang pertama kita masuk ke dan bank, lalu kita masuk ke penerimaan kas. Nah, setelah itu kita isi ininya ya. Nah, sininya itu kita isi bank, lalu di sininya 1 Februari 2021. Nah, untuk di sininya eh, setoran setoran modal, setoran setoran
tunai untuk modal awal ya. Nah, setelah itu kita di sininya cari akun modal. Setelah itu enter, lalu di sini diisikan 10 juta. Enter, enter. Nah, lalu di tanda kalkulator ini kita klik ya. Nah, setelah sudah sesuai, dan pastikan juga total deposit di sini itu 10 juta ya teman-teman. Sama seperti ini. Lalu simpan dan tutup. Nah, setelah itu kita keseluruhan jurnal, lalu kita perbaharui. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Nah, itu kita lanjut ke soal yang kedua. Di 3 Februari diterima pelunasan piutang toko Bahagia melalui rekening bank sebesar 10 juta. Nah, yang pertama itu kita masuk ke penjualan. Nah, setelah itu kita masuk ke penerimaan penjualan. Nah, sehabis itu kita di sini masukkan toko Bahagia. Nah, setelah itu kita masukkan tanggalnya di sini tanggal 3 Februari 2021. Nah, untuk di sini juga sama, masuk tanggalnya 3 Februari 2021. Nah, setelah itu di sini udah langsung otomatis ya, teman-teman. Sehabis itu kita klik ini, kita enter. Nah, pastikan di total payment itu 10 juta ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita klik yang tanda kalkulator ini. Setelah itu kita simpan dan tutup. Nah, kita ke keseluruhan jurnal lagi, lalu kita perbarui lagi. Nah, di sini sudah masuk ya, teman-teman, akun dan nominalnya. Lalu kita lanjut ke 3 Februari lagi itu PT Serangkai membeli barang dagangan ya, teman-teman. Nah, ini datanya. Lalu kita masuk ke pembelian. Lalu setelah itu ke faktur pembelian ya, teman-teman. Nah, setelah itu di sini kita masukkan PT Surya ya. Lalu di sini invoice-nya itu SU 102. Nah, untuk tanggalnya sendiri itu 3 Februari 1. Nah, setelah itu kita lihat di sini terminnya menggunakan net 30. Sini kita ganti. Nah, setelah sudah seperti ini, kita cari ya teman-teman. Di sini keterangannya lemari kayu. Sini kita cari aja lemari kayu. Kita bisa langsung enter. Di sini untuk ininya itu 10. Nah, lalu di sini untuk harganya itu 450.000. Enter, kita enter lagi. Nah, untuk di yang kedua ini kita masukkan meja kayu ya. Meja kayu. Kita enter. Di sini 10 unit dan di harga 250.000. Enter. Enter lagi. Nah, pastikan di subtotal ini sudah sesuai sama yang jumlah di sini ya teman-teman.
Nah, jika sudah sesuai, kita bisa klik simpan dan tutup. Lalu kita ke keseluruhan, lalu kita bisa diperbarui lagi. Nah, di sini akunnya sudah masuk ya teman-teman. Nah, lalu untuk transaksi selanjutnya itu tanggal 4 Februari itu PT Serangkai membeli barang dagang dari PT Jawara. Nah, untuk membeli itu kita masuk ke pembelian lagi, lalu kita ke faktur pembelian. Nah, di sini kita masukin PT Jawara itu. Untuk invoice ini itu di sini JW 182. Untuk tanggalnya 4 Februari 2021. Nah, untuk terminnya sendiri di sini COD ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita cari untuk keterangan itemnya di sini lemari kayu ya. Nah, di sini unitnya itu 10, untuk harganya itu 450.000. Enter, kita enter lagi. Nah, di sini kita masukkan yang itemnya kursi kayu ya teman-teman. Kita ketik lagi, lalu kita enter lagi. Di sini dia 20 item, lalu untuk harganya yaitu 100.000. Enter, enter. Nah, hingga muncul 6.500.000 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita klik simpan dan tutup. Nah, karena ini terminnya COD, jadi kita langsung dibayarkan saja ya teman-teman. Nah, caranya itu kita ke menu pembelian, lalu pembayaran pembelian. Nah, setelah itu di sini kita masukkan PT Jawara ya. Nah, untuk payment tanggalnya kita masukkan tanggal 4 Februari 2021. Nah, setelah itu di sini kita masukkan juga 4 Februari 2021. Nah, setelah itu di sini kita lihat ya, yang mau dibayarkan itu di sini nominalnya 6.500.000. Berarti untuk yang dibayarkan ini ya, teman-teman. Nah, kita perbesar dulu. Caranya itu kita klik ininya, lalu kita enter. Nah, di sini kita lihat total paymentnya itu 6.500.000 ya teman-teman, dan di sini juga sama 6.500.000. Nah, setelah ini kita lalu ke simpan dan tutup. Setelah itu kita ke keseluruhan jurnal, kita perbarui lagi. Di sini transaksi tanggal 4 Februari 2021 sudah ada ya teman-teman. Kita lanjut ke 6 Februari ini dia
PT Serangkai menjual barang. Nah, jika di sininya penjualan, kita masuk ke penjualan. Nah, lalu ke faktur penjualan. Di sini kita masukkan toko cahaya. Untuk invoice-nya itu di sini S90, untuk tanggalnya 6 Februari 2021. Nah, untuk di sini juga sama tanggalnya 6 Februari 2021. Nah, kita lihat teman-teman di sini dia menggunakan Terminet 30. Nah, kita ganti aja ya. Setelah itu kita masukkan di sini itemnya ada dua, ada lemari kayu dan kursi kayu. Kita masukkan lemari kayu dulu, enter. Di sini 5 item. Nah, di sini dia udah langsung otomatis ya teman-teman. Kita enter. Untuk di sini kita masukkan kursi kayu. Kita cari lagi. Di sini kita masukkan kursi kayu. Kita di sini 10. Untuk harganya sudah sesuai ya, juta. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini sudah 6.500.000 ya, teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke simpan dan tutup. Lalu kita perbarui. Nah, sini udah masuk ya teman-teman, COGS pada persediaan barang dagang. Nah, untuk transaksi selanjutnya itu diterima retur. Nah, untuk retur sendiri itu ada di menu penjualan. Ini teman-teman, sini ada namanya retur penjualan. Nah, setelah itu sini kita masukkan toko cahaya. Nah, untuk tanggalnya sendiri di sini kita masukkan 8 Februari 2021. Nah, setelah itu kita sorry teman-teman, di sini kita ininya S90 ya. Nah, terus kita klik sekali di sini, di tanda panah ini kita masukkan yang sesuai ya. Lemari kayu. Nah, di sini apakah Anda ingin meretur semua barang? Di sini kita klik yang mau, kita enter. Di sini kita masukkan satu. Kita klik enter, enter. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, setelah itu kita simpan dan tutup. Lalu kita ke keseluruhan jurnal, kita perbaharui lagi. Sini sudah masuk ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu di tanggal 10 Februari itu penjualan jasa. Nah, penjualan jasa itu kita masuk ke penjualan. Nah, setelah itu kita masuk ke faktur penjualan. Nah, di sini kita masukkan toko bahagia. Nah, untuk di sini kita masukkan J JS 1. Nah, untuk tanggalnya Februari 2021.
Sini kita sama 10 Februari 2021. Nah, di sini terminya COD ya teman-teman. Nah, untuk ininya kita bisa cari jasa meja ya teman-teman. Kita enter. Untuk ininya 3 menit. Sini kita bisa enter. Nah, lalu kita di sini masukkan lagi jasa reparasi kursi. Sebenarnya kita 4 enter. Nah, kalau sudah sesuai di sini 1 juta, kita klik simpan dan tutup. Lalu setelah itu kita untuk tanggal 12 Februari di sini ada pembayaran utang dagang melalui bank kepada PT Surya. Nah, itu masuknya ke pembelian. Nah, setelah itu ke pembayaran pembelian. Nah, kita masukkan di sini PT Surya. Nah, untuk ini payment date-nya di sini kita masukkan 12 Februari 2021. Itu sini juga kita ganti 12 Februari 2021. Kita akan besar dulu ya. Di sini kita lihat yang mau dilunasin sama PT Surya itu 15 juta ya. Berarti di tanggal 29 ini ya. Kita klik ininya, terus kita bisa enter. Nah, kita lihat jika sudah total paymentnya 15 juta dan di sini juga sama udah 15 juta. Setelah itu kita simpan dan tutup. Lalu kita perbaharui. Nah, oke teman-teman, setelah itu di tanggal 15 Februari itu membayar tagihan listrik. Nah, membayar tagihan listrik itu kita masuk ke bursa. Nah, setelah itu sorry teman-teman, kita masuk ke kas dan bank. Setelah itu kita ke pembayaran. Nah, di sini kita lihat teman-teman, di sini bayar listrik 500.000 secara tunai. Jadi di sini kita masukkan yang cash untuk 15 Februari 2021. Untuk sini mau kita masukkan membayar tagihan listrik. Sini kita cari biaya listrik. Nah, ini kita enter, nominalnya di sini 500.000. Enter, kita enter, lalu kita pencet yang gambar kalkulator ini. Setelah itu kita simpan dan tutup. Nah, setelah itu seluruhan jurnal kita perbaharui lagi. Nah,
Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, setelah itu kita ke transaksi tanggal 20 Februari itu membayar biaya iklan. Nah, seperti tadi teman-teman ke kas dan bank, lalu pembayaran. Di sini kita masukkan bayarannya itu tunai ya teman-teman. Tanggal 20 Februari 2021. Nah, untuk memonya di sini membayar iklan saja teman-teman ya. Nah, di sini kita cari iklan, enter. Lalu di sini kita lihat nominalnya itu 400.000. Kita enter, lalu kita klik yang gambar kalkulator ini, lalu kita simpan dan tutup. Setelah itu kita seperti biasa ke keseluruhan jurnal, lalu kita perbaharui. Kita lihat ya, oke di sini sudah ada. Lalu setelah itu kita ke tanggal 20 Februari. Nah, sini ada pembayaran gaji karyawan. Sini kita ke kas dan bank lagi. Kita ke pembayaran. Setelah itu di sini kita masukkan di sini kita masukkan untuk pembayaran gaji karyawan itu kita asumsikan dia transfer ya teman-teman. Jadi di sini ya bank, lalu di sini tanggalnya 20 Februari 2021. Di sininya membayar gaji karyawan. Nah, setelah itu kita di sini isi, kita cari. Nah, di sini biaya gaji lembur dan THR. Setelah itu kita enter. Di sini kita masukkan 4 juta 500. Itu kita enter. Setelah itu kita klik yang ininya teman-teman. Setelah itu kita simpan dan tutup. Nah, setelah itu kita ke seluruh jurnal. Kita ke terbaru. Nah, di sini kita sudah semua ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lihat lagi di sini perintahkan penyesuaian aktiva tetap berupa bangunan ruko untuk Februari 2024. Nah, caranya itu kita ke buku besar. Setelah itu kita ke proses akhir bulan. Setelah itu kita cari di sini Februari. Di sininya 2021. Setelah itu kita klik OK, lalu OK. Di sini kita seperti biasa diperbaharui. Nah, di sini pencatatan transaksinya sudah ya teman-teman. Suruh mencatat laporan laba rugi, kita ke buku besar lagi, kita ke laporan keuangan, lalu kita ke laba rugi standar. Nah, di sini kita masukkan tanggal 1 Februari 2021. Kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman laporan laba rugi. Kita disuruh mencatat laporan keuangan ya teman-teman. Nah, caranya itu di buku besar ke laporan keuangan. Di sini kita masuk ke neraca saldo standar klik 2 kali. Di sini kita masukkan 28 Februari 2021. Setelah itu kita klik enter. Nah,
Di sini sudah ada ya, teman-teman. Di sini ada laporan keuangannya. Oke, mungkin cukup dari saya untuk membuat video cara pengaplikasian aplikasi iSurat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.